Pakan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan ternak ayam kampung super, sebab hampir 70% produksi ternak ayam kampung super itu ditentukan oleh faktor pakan. Meskipun ada faktor lain yang turut berpengaruh di sana seperti kesehatan, perkandangan, genetik, dan manajemen pemeliharaan. Banyak sekali peternak yang akhir-akhir ini mulai melirik usaha ternak ayam kampung super sebagai usaha mereka, sebab usaha ini sangat menguntungkan mereka. Namun mereka bingung bagaimana cara menyusun pakan sendiri dengan memanfaatkan pakan lokal yang ada, sehingga tidak mengeluarkan biaya yang tinggi untuk membeli pakan jadi. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menyusun formula pakan ternak ayam kampung super secara sederhana, dan tentunya yang menjadi dasar atau standar kita adalah kebutuhan protein daripada ternak ayam kampung super. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah, yang pertama, kita harus mengetahui kebutuhan protein ternak ayam sesuai dengan fase hidup daripada ternak itu sendiri. Yang kedua adalah kita juga harus mengetahui kandungan nutrisi dari pakan yang akan kita gunakan. Dan yang ketiga adalah menggunakan jenis pakan yang berasal dari pakan sumber protein nabati atau tumbuh-tumbuhan dan pakan sumber protein hewani dengan persentase komposisi yang dianjurkan. Yang keempat adalah menggunakan jenis pakan yang murah tetapi tersedia sepanjang waktu dan berkualitas. Yang kelima adalah melakukan perhitungan dengan tentu menggunakan aplikasi yang sederhana, yaitu aplikasi Excel. Yang pertama adalah kebutuhan protein ternak ayam kampung super. Itu dibagi atas 3, yaitu fase starter yaitu 0 sampai 3 minggu, fase grower 3 sampai 18 minggu, dan fase layar yaitu lebih dari 18 minggu. Untuk kebutuhan gizi atau kebutuhan protein, gizi pakan, protein kasar itu untuk starter atau 0 sampai 3 minggu, dia membutuhkan kebutuhan protein itu 20%. Sedangkan untuk grower dengan umur 3 sampai 18 minggu, dia butuh protein 17,5%, dan layar atau 18 minggu itu dia butuhkan protein 16%. Selain energi metabolis, methionin, lisin, Ca, dan P. Jadi itu setiap fase hidup ternak ayam itu memiliki perbedaan kandungan protein yang harus diberikan kepada ternak ayam super. Yang kedua adalah kita harus mengetahui kandungan nutrisi dari setiap pakan yang kita gunakan. Dan kali ini kita coba menggunakan 5 jenis pakan yang ada di sekitar kita, dan mungkin saja bisa lebih jika tersedia di sekitar lokasi Anda. Kandungan nutrisi pakan bisa juga kita peroleh dari internet, ya. Di sana sudah tersedia banyak sekali jenis-jenis pakan dan kandungan nutrisi yang bisa kita copy dan bisa kita gunakan. Di sini kita lihat ada 5 jenis pakan yang kita gunakan, yaitu yang pertama adalah jagung giling dengan protein kasarnya 10,4%, serat kasar 3,2%, TDN 89,9%, dedak halus itu 13,8%, serat kasar 12,4%, dan TDN 64,3%, gaplek giling atau bisa kita gunakan tepung tapioka dan protein kasar 1,7%, serat kasar 1,6%, dan TDN 69. Kemudian jenis pakan yang berikut adalah tepung ikan
yaitu protein kasarnya 61,1, serat kasar 2,5, dan TDN itu 69 ya. Sedangkan gula protein kasarnya 18,7%, serat kasar 7,7%, dan TDN itu 86. Nah, setelah kita mengetahui kandungan nutrisi daripada setiap jenis pakan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan dengan menggunakan aplikasi Excel. Dan kita buka aplikasi Excel kita, dan kita bisa mengetik semua jenis pakan yang akan kita hitung, yaitu kita akan buka dengan tabel nomor bahan pakan, protein kasar, serat kasar, dan TDN. Di sana kita akan menampilkan kandungan protein, kandungan nilai gizi daripada bahan pakan yang akan kita gunakan, yaitu jagung giling dengan kandungan protein kasar itu 10,4, serat kasar itu 3,2, dan TDN 89,9, dedak halus 13,8, serat kasar 12,4, TDN itu 64,3, gaplek giling atau tepung tapioka itu kita gunakan protein kasar itu 1,7%, serat kasar 1,6, dan TDN itu 69. Kemudian tepung ikan itu 61,1, kemudian serat kasar 2,5, TDN 69. Gula protein kasar 18,7, serat kasar 7,7, dan TDN 86. Nah, kita akan mencoba dengan menggunakan 5 jenis pakan, dan kandungan protein yang kita harapkan adalah 20% ya untuk ayam kampung super dengan umur 0 sampai 3 minggu. Kemudian kita buat satu tabel lagi dengan kolom-kolom, yaitu nomor bahan pakan, jumlah pakan dalam bentuk kilogram, protein kasar, serat kasar, dan TDN ya, dan TDN. Kita coba menghitung ada 5 jenis pakan, yaitu dedak padi, jagung giling, gaplek giling, tepung ikan, dan gula. Kita mencoba memasukkan jumlah pakan yang kita butuhkan agar kita bisa mendapatkan protein kasar 20%. Nah, kita coba dengan jumlah pakan 30 kg, maka protein kasarnya adalah 4,1%. Untuk mendapatkan 4,1% itu sama dengan jumlah pakan 30 kg, misalnya kita coba dengan dedak padi, 30/100 dikali dengan protein kasar dari dedak padi, yaitu 13,8 ya. Jadi 30/100 kali 13,8 itu kita peroleh 4,1%. Demikian juga untuk ke jagung giling, 41/100 dikali 10,4%, maka kita dapat itu 4,3%. Gaplek kering yaitu 8/100 kali protein kasar 1,7%, dan tepung ikan itu 18/100 kali 61,1%, dan gula 3/100 kali 18,7%. Nah, berarti kita dapatkan protein kasar itu 4,1 untuk dedak padi, jagung giling itu 4,3, gaplek giling 0,1, tepung ikan 11%, gula 0,6%, sehingga total protein kasar kita dapatkan 20,1%, atau kita rata-ratakan itu 20% ya. Dengan jumlah pakan itu 100 kg. Begitupun dengan serat kasar dan TDN itu sama cara hitungnya, yaitu jumlah pakan per 100 ya, misalnya dedak padi yaitu 30/100 kali dengan prosentasi
dedak halus ya, dedak padi, serat kasar dari dedak halus yaitu 12,4% ya. Maka didapatlah 3,7, 1,3 jagung giling, gaplek giling 0,1, tepung ikan 0,5, gula 0,2, total 5,8. Begitupun juga dengan cara menghitung TDN juga sama, yaitu dedak padi misalnya 30/100 dikali dengan kandungan nutrisi TDN-nya yaitu 89,9, sehingga yang diperoleh adalah 19,3. Nah, setelah kita mendapatkan masing-masing prosentase dari setiap jenis pakan yang akan kita susun, maka kita jumlahkan ya, dia akan menjadi jumlah pakan yaitu 100 kg, protein kasarnya 20,1, serat kasarnya 5,8%, dan TDN itu 76,7 ya, 76,7. Dan demikian kita bisa menyusun pakan dengan kandungan protein 20%. Nah, ini bisa juga dilakukan untuk kandungan protein yang 17,5% untuk fase grower dan 16% untuk fase finisher. Nah, saya kira ini beberapa cara untuk kita menghitung formulasi pakan yang bisa kita buat sendiri tanpa harus kita beli dari toko. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sebagai peternak dan bisa melakukan sendiri di rumah masing-masing. Demikian penjelasan saya, dan sebelumnya saya mohon agar like, share, komen, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasi sehingga bisa mendapatkan notifikasi untuk bisa menonton video-video saya selanjutnya dan mendapatkan pelajaran terbaru dari saya.